Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi sama saya Stefani selaku pembawa acara di Cozy Chat With Us. Cozy Chat With Us adalah sebuah acara berupa bentuk program tanya jawab dan saluran berkat untuk beban-beban doa bagi orang percaya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas eksklusif tentang Timur Leste. Di samping saya sudah hadir seorang narasumber, beliau adalah Bapak Johnson Willem Laulaka. Beliau adalah salah satu gembala sidang dari GBI Taman Elang dan juga founder dari Pus Ministry. Yuk kita sapa dulu yuk. Shalom Pak John. Baik, shalom. Apa kabar nih Pak? Baik, luar biasa. Pasti luar biasa ya Pak ya. Iya. Kita kebetulan untuk episode kali ini Pak John, Iya. kita akan mengangkat tema tentang negara Timur Leste. Iya. Itu ya Pak John, sesuai dengan janji saya dan janji tim kemarin-marin ini, kita akan mengangkat satu tema eksklusif nih Pak. Tentang Timur Leste ini. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah dikirimkan melalui ini Pak, melalui Instagram, YouTube dan Facebook kami. Oh iya. Untuk awalnya saya mau tanya dulu nih Pak, gimana sih Pak awal mulanya Bapak bisa mendapatkan beban doa tentang Timur Leste ini? Oh iya. Bisa diceritain nggak Pak John? Baik, jadi sebenarnya waktu itu saya diutus untuk datang ke Timur Leste ya. Dari YWM, tim YWM, Youth with Mission. Oke. Nah lalu setelah sampai di Timor Leste, itulah Tuhan bicara bahwa harus mulai berdoa untuk Timor Leste. Nah dalam perjalanan kemudian saya balik lagi ke Kupang dan beberapa bulan kemudian saya dijemput oleh gembala sidang di sana yaitu Pak Hari Pujo. Ya. Beliau datang ke Kupang untuk menjemput saya kembali ke Dili. Nah, waktu saya di Dili inilah Tuhan bicara kembali lagi tahun 94 itu. Jadi Tuhan bicara kembali lagi tentang beban doa buat Timur-Timur itu. Dan saat itulah kami mulai berdoa untuk Timor Leste. Nah jadi pada waktu itu yang Tuhan bicara itu adalah ada sebuah penglihatan. Tuhan kasih penglihatan bahwa Timor Leste itu akan berpisah dengan Pulau Timor itu. Jadi dalam penglihatan itu ada pulau di peta Pulau Timor, lalu perbatasan provinsi Dili waktu itu ya, Timor Leste itu, Timur waktu itu tiba-tiba keluar dari Pulau Timor, lalu begitu keluar kemudian menyerupai udah pisah ini ya, seperti tanahnya itu. Lalu menyerupai sebuah perahu motor dan berjalan terus. Dan saya melihat bahwa di perahu itu ada Tuhan Yesus di atas perahu itu dan memegang kemudi daripada perahu itu. Dan perahu itu terus berjalan ke arah sebelah timur. Jadi benar-benar Lepas. Gitu. Lalu dari penglihatan itu Tuhan memberikan penjelasan di hati saya bahwa suara di hati saya bahwa Timur ini akan lepas dari Pulau Timor. Nah kemudian dalam perjalanannya kami terus berdoa karena waktu itu memang keadaan kota Dili dan khususnya dan Timur waktu itu memang banyak sekali masalah. Baik itu keributan,
perang, macam-macam. Suasananya Lagi sangat genting-gentingnya berarti gitu ya, Pak? sangat kacau. Dan kami harus berdoa sungguh-sungguh. Jadi Tuhan memberikan beban untuk harus berdoa bagi Timor Leste. Nah, dan pada waktu itu kami bersama-sama dengan Bapak Gembala yaitu Pak Hari Pujo, dan kami mulai mengambil satu kesepakatan berdoa puasa khusus buat Timur-Timur. Khusus buat Timur-Timur itu. Disitulah kami doa puasa selama 40 hari itu. Nah, sebelum ambil doa puasa itu pun saya beban yang Tuhan berikan yaitu beban doa itu membuat saya setiap hari, hampir setiap hari itu harus ke gereja untuk berdoa. Kebetulan saya pegang kunci gereja. Jadi setiap kali saya datang ke gereja saya mulai berdoa di situ. Nangis kepada Tuhan. Dan memang itu perasaan beban doa itu persis dengan yang beberapa pulau yang Tuhan taruh sebelumnya. Baik Pulau Alor maupun juga Kota Soe yang baru selesai tahun 93. Jadi beban doanya itu hampir sama. Sementara 94 Tuhan mau supaya Timur-Timur didoakan lagi. Jadi perasaan beban yang Tuhan kasih itulah yang membuat saya datang ke gereja, doa khusus untuk doa hal itu khusus gitu ya, di Pak? situ. Nah di situ ada keyboard, saya main keyboard juga ya. Yang penting bisa bunyi lah, GCD, tapi penyembahan terus. Wah, kalau sudah penyembahan seru, itu musik mau dia nada normal gitu ya, atau Pak kemana terserah. Yang penting kita tetap menyembah gitu ya, Pak John, Tuhan asik terus. menyembah. Nyembah terus. Padahal itu keyboardnya mantap punya yang keyboard yang bagus punya itu. Nah, tapi ya sudah nyanyi penyembahan dan nangis di situ berdoa gitu sampai beban selesai. Habis itu saya pulang. Nanti hari berikut lagi begitu terus. Sementara beban doa itu ada, saya mulai berdoa di situ nangis. Nah, dan pada saat itu juga Tuhan memberikan satu lagu. Jadi lagi doa itu akhirnya Tuhan kasih lagu untuk saya nyanyi buat Timor Leste karena saking terharunya dalam doa itu muncullah satu lagu. Dan memang lagu itu sepotong saja ya, dia punya nadanya memang. Nah ini saking saya nangis lagu itu. Nah ini ada lagu dia seperti ini ya, saya coba ya. Boleh Pak. Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Oh iya. Ini baik. Jadi seperti ini. Timur, Timur, Engkau ada dalam pandangannya. Engkau ada dalam kasih sayangnya. Lupakan semua yang pernah terjadi. Mari kita kembali pada Bapa. Dunia ini hanya sementara. Sebentar lagi Dia datang menjemput kita. Nah itu satu lagu yang Tuhan taruh dalam hati gitu ya Pak, jangan keluar begitu aja pokoknya ya Pak waktu menyembah. Iya benar itu. Ini lagu ini saya nyanyikan sambil renungkan bahwa tidak usah mikir lagi masalah yang terjadi, perang dan segalanya, tapi mari kita pikir tentang Tuhan. Itu doa itu. Nah jadi berjalan waktu lalu Bapak Gembala mengambil kesepakatan untuk kita doa puasa dan waktu itulah kita mulai. Jadi doanya doa puasa itu bareng-bareng gitu ya Pak John? Ya, bareng-bareng. Bukan Pak John sendiri gitu ya? Bukan. Oke. Nah, itu di situ kita sudah
bikin tim untuk doa puasa. Para pelayan semua puasa selama 40 hari untuk Timur Timur. Dan dalam doa puasa itu kami ambil waktu ada beberapa hari, hampir 3-4 hari untuk kami doa puasanya di Air Merah. Doa puasa di Air Merah sana. Di sana daerah yang sangat dingin juga, dan disitulah kami doa sungguh-sungguh di situ untuk melakukan profetik. Jadi waktu sampai di sana memang di hati saya Tuhan sudah kasih bicara, kamu harus bawa roti dan anggur. Untuk melakukan profetik. Tetapi pernyataan ini saya tidak sampaikan kepada Bapak Gembala dan juga teman-teman yang lain. Saya bawa sendiri anggur dan roti itu. Jadi waktu sampai di sana kami doa puasa, hari pertama Bapak Gembala berkata bahwa kita semua masing-masing berdoa dan minta Tuhan bicara apa. Lalu hari kedua kita rapat pertemuan, sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Lalu itu jadi beban doa untuk kita doakan. Nah, jadi doa puasanya seperti itu. Nah, jadi hari pertama semua masing-masing doa puasa sungguh-sungguh masing-masing. Hari kedua kita ketemu bicarakan tentang beban doa yang Tuhan taruh. Disitulah saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa Tuhan menaruh dalam hati saya bahwa saya harus melakukan langkah profetik untuk Timur Timur. Lalu saya ceritakan bahwa Tuhan menyuruh untuk makan roti, roti perjamuan itu dimakan, sebagiannya saya makan, sebagian masukkan ke dalam tanah. Kemudian anggur juga minum sebagian dan sebagian masuk ke dalam tanah. Lalu adakan ucapkan, deklarasikan, deklarasikan. Katakan bahwa akan terjadi hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Nah, jadi waktu saya cerita itu demikian, lalu saya bilang, tolong doakan, kita doa bersama-sama. Kalau semua benar dapat pernyataan yang sama, maka ini kita akan lakukan. Nah, jadi saya juga minta konfirmasi dari teman-teman. Yang lain gitu ya, Pak. Ya. Akhirnya kita sama-sama doakan. Besok hari ketiganya doa bersama lagi, dan memang Bapak Gembala juga merasa damai sejahtera. Teman-teman yang lain juga merasa damai sejahtera, dan mereka katakan bahwa kalau begitu karena Tuhan suruh kepada saya, makanya Bapak Gembala berkata kalau begitu sekarang John lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Habis itu anggur dan roti itu ditaruh lalu didoakan bersama. Kemudian saya keluar bersama dengan Pak Yaya yang tadi. Pak Yaya keluar. Lalu kami mulai melakukan langkah profetik itu. Di mana saya makan roti sebagian, kemudian masukkan ke dalam tanah sebagian. Anggur pun saya minum sebagian masuk ke dalam tanah. Pas saya mulai berdoa seperti itu benar-benar saya merasakan itu urapan kuasa Roh Kudus itu turun atas seluruh tubuh saya ini. Gimana tuh Pak, bisa dideskripsikan nggak Pak? Gimana rasanya Pak? Jadi kalau sekarang saya tahu itu hadirat Tuhan. Jadi betul-betul seperti diselimutin dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau saya coba sekarang baca di penjelasan buku-buku doa dan pengalaman-pengalaman hamba Tuhan yang pernah alami itu setelah saya baca, ternyata mereka menjelaskan itu bahwa
itu di saat itu Roh Kudus turun menaungi. Nah, Roh Kudus turun menaungi. Kalau kita lihat bahwa ada contoh-contoh di Alkitab, ternyata waktu penciptaan langit dan bumi itu juga Alkitab berkata dunia bumi sedang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk apa-apa ya. Masih gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi Alkitab berkata Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi sebenarnya kata melayang-layang itu artinya bahwa Roh Allah itu sedang mengerami bumi itu. Dia sedang melingkupi atau mengerami bumi itu. Nah, waktu suara Tuhan datang, jadilah terang, maka terang jadi. Dari mana terang jadi? Karena Roh Allah sudah mengerami bumi atau melingkupi itu. Nah, saya coba membaca dalam penjelasan-penjelasan Alkitab. Itu memang saya temukan bahwa Roh Kudus itu bisa turun kepada seseorang dan mengerami beban-beban doa itu untuk dilahirkan. Nah, kalau dalam berarti bukan dari kita sendiri yang berusaha untuk lakukan mendoakan beban itu supaya terjadi gitu Pak John, beda ya Pak? Oh iya, beda ini. Ini sudah masuk ke doa melahirkan. Jadi doa melahirkan satu negara ya, satu bangsa. Nah, untuk itu coba saya baca dulu di dalam Alkitab, kita baca ya. Jadi bukan itu ya, bukan dari pribadi kita sendiri gitu ya bukan Pak John, pribadi yang berusaha kita paksa itu kayaknya untuk ini terjadi kita yang gitu buat Pak. Lakukan profetik tidak itu. Nah, ini coba kita baca Yesaya 66. Coba ya. Yesaya 66 ayat 8. Yesaya 66 ayat 8. Oke, saya bantu baca ya Pak John. Iya, baik. Yesaya 66 ayat 8. Judul perikopnya keselamatan sesudah hukuman. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Iya. Jadi dikatakan bahwa masakan satu negeri dapat dilahirkan dalam satu hari. Ini bicara negeri loh. Satu bangsa bisa lahir dalam satu hari. Nah, tapi kalau kita lihat, jadi dari ayat ini sebelumnya Tuhan sudah kasih beban-beban doa sebelum yang saya cerita doa di gereja itu ya. Iya Pak. Nah pas dalam doa puasa inilah Tuhan menyuruh untuk lakukan profetik itu. Nah jadi kalau kita lihat jalan ceritanya bahwa memang benar sesuai dengan Alkitab ini. Satu negara ini perlu dilahirkan kembali. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau supaya bangsa ini, daerah ini dilahirkan kembali dalam satu hari menjadi satu bangsa atau satu negara. Nah, sudah tentu ini cara manusia tidak mungkin bisa. Gitu. Karena waktu itu timur itu masuk wilayah Indonesia. Nah, jadi kalau secara manusia tidak bisa masuk di logika kita. Apalagi dalam satu hari. Ya, betul Pak. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa dalam satu hari bisa terjadi perubahan seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan doa melahirkan. Jadi kalau dalam pelajaran sekolah doa memang kita akan pelajari bagaimana Tuhan memakai gereja atau orang-orang percaya untuk berdoa
Dan kalau Tuhan suruh doa melahirkan, nah bisa seperti itu. Nah, jadi waktu itu memang kuasa Roh Kudus itu turun melingkupi. Ya. Melingkupi. Nah, seperti Tuhan datang kepada Maria, malaikat Tuhan datang kepada Maria memberitahukan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ya. Maria berkata, bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya, benar. Tapi malaikat berkata, Roh Allah akan turun atasmu. Ya. Nah, ternyata saya baca dalam terjemahan bahasa Ibrani Yunaninya, itu ada artinya bahwa Roh Allah akan menaungi. Nah, menaungi artinya bahwa oleh kuasa Roh Kudus, Maria itu bisa mengandung untuk melahirkan. Gitu. Jadi semua itu karena Tuhan. Ya, jadi profetik yang terjadi ini memang Tuhanlah yang memberikan beban doa, dan Tuhan juga yang mengerami, lalu tinggal saya hanya mengikuti untuk memperkatakan atau melahirkan. Ya. Jadi suasana itu luar biasa. Beban doa itu waktu taruh di hati itu kalau kitab Yeskiel berkata, tulang-tulangku tidak bisa membungkus firman-Mu. Nah, jadi betul-betul mendidih di hati. Itu mendidih di hati bagaimana beban doa itu Tuhan taruh. Memang tidak bisa kita bungkus dengan tulang-tulang kita. Artinya mau diam, gitu ya, Pak John. mau tutupin, mau di ini. Mau tutupin suara Tuhan atau pernyataan profetik yang harus disampaikan lalu kita tutup, nggak bisa. Sudah waktunya untuk dia diucapkan dan lahir satu bangsa, tidak bisa itu. Karena ini sudah level bangsa memang saya merasakan pengurapannya itu terlalu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Nah, jadi saat itu sebelum saya mengucapkan akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, itu dari hati saya itu mengalir kata-kata bahasa roh yang harus saya lepaskan dalam doa itu. Ya. Jadi saya lepaskan itu kata-kata dalam bahasa roh yang memang keluar dari hati. Dalam bentuk teriakan. Itu kan udah gak tahan lagi kali itu. Ya. Itu yang namanya doa melahirkan tuh begitu. Nah, itu doa melahirkan. Melahirkan dalam roh itu. Iya. Itu benar-benar saya sendiri tidak tahan seperti. Ditahan juga udah gak bisa ya Pak. Meledak aja itu. Dalam bahasa roh. Dilepaskan ke alam nyata. Ini kan dari alam roh. Iya betul Pak. Sekarang harus dilepaskan ke alam nyata. Dan saya berteriak dengan bahasa roh sekencang-kencangnya. Wah gitu. Kata-kata bahasa roh itu keluar dalam bentuk teriakan. Habis selesai itu baru saya mulai mengucapkan akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Oke. Setelah ucapkan seperti itu, baru di hati ini lepas. Jadi seperti plong gitu kayaknya ya Pak John. Plong itu. Dan beban itu betul-benar selesai itu. Kayak seperti orang mungkin melahirkan gitu ya. Iya. Nah, saya kan laki-laki jadi nggak tahu melahirkan seperti apa. Nah, tetapi kalau saya melihat orang-orang bagaimana istri saya dulu melahirkan, emang itu satu pergumulan itu ya. Pergumulan. Ya Ibu Fani juga pernah merasakan Pak, bagaimana. Betul, Pak. Maka itu yang nggak bisa ditahan Pak. Itu udah alamiah tuh. Alamiah, iya. Nah itu, tapi habis melahirkan itu ada sukacita ya. Iya betul. Udah nggak inget lagi yang sakitnya seperti apa. Iya. Nah itu. Rasanya plong aja pokoknya. Iya. Nah itu, jadi waktu beban doa itu dikasih dan terus sampai proses melahirkan. Waduh, luar biasa sekali. Dan di situ saya bisa membedakan bagaimana
urapan kuasa Roh Kudus yang menyertai untuk berdoa bagi satu negara itu beda dengan pulau. Nah, penguasa doa untuk pulau, tapi kalau untuk melahirkan negara, waduh, luar biasa. Tuhan bekerja dengan dahsyat sekali. Nah, jadi ada ayatnya juga di dalam Mazmur 87 ayat 6 kalau kita lihat juga. Mazmur berapa Pak John? Mazmur 87 ayat 6. Saya bantu baca ya Pak John. Iya. Mazmur 87 ayat 6. Perikopnya Sion kota Allah. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Ya. Jadi Tuhan itu menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan. Ya, betul. Jadi benar Tuhan itu hitung bangsa mana lagi yang akan dilahirkan. Itu sudah urusan Tuhan. Iya, itu udah urusan Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi entah manusia mau berbicara secara politik seperti apa, saya tidak terlalu urusan ke situ. Tapi yang jelas kalau Tuhan berbicara itu pasti jadi. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Betul. Bangsa-bangsa diatur oleh Tuhan. Iya, betul Pak John. Mazmur 87 ayat 6 menjelaskan bahwa benar-benar Tuhan itu sampai menghitung dan mencatat. Iya. Berarti dalam catatan Tuhan itu dia sudah tahu, Tuhan sudah tahu ini negara mana yang akan menjadi satu bangsa, Iya. Atau daerah mana yang akan lahir jadi satu bangsa, itu Tuhan yang atur. Itu sudah kuasa Tuhan itu. Jadi dengan begitu doa seperti itu habis selesai, lalu kami pulang. Dari gunung itu kami turun, tapi doa puasa masih terus dilanjut karena sampai 40 hari. Nah, dalam perjalanan doa itu terus sambung di rumah doa. Nah, satu malam itu datanglah penguasa dari Raja Setan dari alam maut itu. Nah, setelah melakukan itu ya Pak John, setelah melakukan yang doa melahirkan, terus setelah langkah profetik itu. Iya. Oke. Jadi setelah melakukan langkah profetik itu, datanglah roh yang namanya Abaddon ini. Dia datang. Itu saya akan sekarang Pak saya John maksudnya lagi berdoa apa lagi? Sudah habis berdoa. Jadi saya sudah habis berdoa, ini saya mau tidur. Baru letakkan kepala ke bantal, masih sadar. Ya. Masih sadar. Tiba-tiba roh ini muncul. Kalau sekarang saya mulai mengerti bahwa ternyata benar profetik yang dilakukan itu benar-benar mengguncangkan kerajaan setan. Terganggu jadinya Pak John mereka. Jadi dia merasa terganggu. Selama ini kan dia bikin kacau di Timur Timur. Ya. Jadi setan inilah yang bikin kacau di Timur Timur ini. Jadi waktu profetiknya mengatakan bahwa akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, artinya kasih Tuhan kembali turun melawan. Tidak ada lagi perperangan nanti. Tidak ada lagi pertikaian. Ini kan membuat setan tidak suka. Selama ini kan dia mau supaya kacau terus. Supaya perang. Tapi dalam profetik ini ada kasih Tuhan. Dia marah besar. Karena dia marah besar, malam itu dia datang kepada siapa nih orang yang bikin gara-gara ini kan. Gitu. Jadi kalau bahasa biasa, dia mau cari nih yang bikin gara-gara, bikin perjanjian ini siapa ini. Jadi malam itu dia datang, saya masih sadar, baru mau tidur. Tiba-tiba dari kejauhan itu dia muncul dari dalam bumi.
Jadi dari pas bawah, dari dalam bumi gitu Pak John, dari dalam keluar. bumi. Iya. Nah kebetulan puji Tuhan saya dikasih Tuhan karunia penglihatan. Iya. Jadi biasa dalam peperangan rohani itu Hah? kalau ada orang mau santet Hah? atau kalau ada roh jahat yang memuncul, Hah? Tuhan sudah buka mata saya untuk lihat. Oke. Nah. Walaupun tuh nggak tutup mata gitu ya Pak John? Ya, kadang tidak tutup mata juga bisa Tuhan buka oke. mata rohani untuk melihat. Itu bukan perasaan kan Pak? Bener-bener lihat kan Pak Oh John? tidak, bukan mimpi, bukan perasaan juga, tapi lihat itu. Jadi memang dalam penglihatan mata terbuka itu ada. Iya. Nah jadi begitu dia muncul dari dalam bumi, Tuhan langsung klik buka mata saya. Ini roh keluar dari dalam bumi. Itu dari dalam bumi itu seperti terowongan besar, terowongan kayak lubang besar di dalam tanah yang jauh sampai ke bawah. Nah dari terowongan yang jauh itu keluar satu sosok dari dalam bumi. Dari jauh itu kelihatan seperti anak korek api yang kecil. Jauh dari sana muncul. Belum jelas itu. Tapi dia terus. Naik terus gitu ya Naik Pak John? terus dari dalam bumi itu. Iya. Terowongan itu. Herannya. Begitu semakin dekat. Semakin saya perhatikan. Persis sosok manusia yang muncul. Semakin dekat ternyata. Ini sosok seperti manusia. Tapi dia tidak berjalan. Dia tidak melangkah juga. Tetap berdiri tegap. Namun dibawa oleh angin berputar. Jadi dari terowongan itu angin. Angin yang berputar. Yang membawa dia keluar. Wah, saya perhatikan. Hebat kali nih orangnya. Jadi dia tidak melangkah juga. Tapi angin bisa bawa dia keluar. Gitu. Jadi kayak badai angin itu. Nah itu. Terus bawa dia keluar. Semakin dekat, semakin dekat. Keluar ke atas permukaan bumi. Langsung tiba-tiba sudah muncul dekat tempat saya tidur. Nah, nanti setelah saya bangun tidur saya ngukur bagaimana itu. Berapa kurang tingginya lebih, gitu ya Pak John? Ya sama jaraknya itu. Iya. Kurang lebih 2 meter dari kaki saya. Nah, dia berdiri. Nah, jadi jarak itu dengan tempat tidur itu kurang lebih 2 meter jadi dekat. Lalu tingginya itu 2 meter lebih, hampir 2 meter setengah. Nah, tingginya itu. Nah, karena dia berdiri di pintu, nanti selesai itu saya bangun ngukur sekitar itulah. Nah jadi begitu dia muncul, tiba-tiba dia berdiri di dekat kaki saya. Tapi mata saya tetap lihat. Nah, mata rohani saya itu terus lihat munculnya dia. Lalu Roh Kudus bicara, Tuhan bicara ke hati saya, kamu didatangin oleh penguasa alam maut. Namanya Apoleon atau Abaddon. Nanti baca di kitab Wahyu, Wahyu 9 itu. Tuhan langsung kasih tahu. Bicara. Jadi saya, berarti ini bukan, ini musuh ini kan. Gitu. Nah kemudian karena Tuhan sudah berbicara, saya juga sudah tahu, saya tenang saja dulu. Apa yang nanti Tuhan tuntunkan. Nggak ada perasaan takut tuh Pak? Maksudnya mau atau misalnya kan posisi Pak John kan tidur nih, apa tiba-tiba mau berdiri gitu? Oh ya, jadi waktu itu memang saya nggak takut. Kalau soal takut enggak, karena sebelumnya Tuhan sudah latih perang ya, peperangan, menghadapi penguasa pulau yang lain-lain. Jadi waktu muncul begitu nggak takut, dan memang dalam suasana kalau Tuhan lagi berbicara dan Tuhan yang memang membuka mata rohani untuk melihat, untuk harus melakukan peperangan rohani, biasanya kita dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Iya sih, benar Pak. Jadi Alkitab bilang roh yang aku berikan kepada kamu
roh yang Tuhan berikan kepada kita tidak membuat kita takut Ya, lagi. betul Pak. Karena dalam suasana Roh Kudus yang lagi bekerja, ketakutan itu hilang. Tapi yang ada pikiran kita itu istilahnya ya kayak kok ada juga kayak begini. Iya benar, kayak takjub karena bukan takut sih Pak, karena kita lihat sosok itu kan kok bisa ya gitu. Nah, dan pikiran bisa nerka-nerka. Gede juga nih gitu ya Pak. Tinggi juga nih. Terus wah ini gimana ini gini. Kalau pikiran selalu bertanya-tanya. Iya betul Pak. Nah, kalau pikiran itu bisa aja perasaan-perasaan takut di pikiran itu ada. Tapi di hati tidak ada sama sekali itu. Pokoknya. Nah, jadi setelah dia berdiri kurang lebih 2 meter dari tempat saya tidur, lalu itu bentuknya tingginya, terus dia punya pakaian itu pakaian Romawi, kayak seperti orang kalau itu pakaian Romawi itu. Jadi bajunya sampai ke sini. Kayak baju perang gitu lah. Nah, baju perang pakai Romawi. Kalau kita bikin Natal ada Natal drama penyaliban Yesus terus dibikin. Nah, jadi bersisik-sisik ini. Ini bersisik semua, bajunya ini bersisik. Di sini sisiknya agak lebih besar. Gitu kayak orang punya pakaian untuk penangkal perang, penangkal pedang gitu ya, pakai perisai kayak semacam perisai. Ya. Lalu sampai di bawah lutut itu model seperti rok tapi bersisik. Jadi model betul pakaian perang Romawi itu. Bersisik semua. Lalu sampai di bawah kakinya ada sepatu. Sepatu dia itu waduh, itu bentuknya agak lancip begini, ujungnya itu tajam ke atas. Ujungnya itu tajam. Saya itu sampai mikir, ini saya cuma ingat dulu di buku sejarah IPS. Nah, itu ada foto Napoleon Bonaparte. Dia punya sepatu juga ujungnya tajam. Jadi saya cuma pikir-pikir jangan-jangan Napoleon ini sama juga dengan Napoleon ini kan begitu. Karena ada leon-leonnya gitu karena ya leon-leon Pak. itu, kok bisa sepatunya hampir sama, ujungnya tajam itu. Ini belum ada pernah kita pakai sepatu ujung tajam naik begini. Lalu apa namanya dari seragamnya dia, kemudian ini juga lengkungan apa namanya itu besar di sini. Sisiknya, gitu ya, pundaknya itu kayak gini. Lalu kemudian ada topinya, topi bajanya itu dipakai, itu juga bentuk-bentuk bersisik baru ke atas. Ada topi perangnya pasukan Romawi begitu, tentara Romawi, jelas itu. Warna pakaian, topi sampai ke sepatu itu benar-benar warnanya itu persis warna-warna besi tua zaman dulu. Besi tua zaman dulu yang antara baja sama kuningan. Mau dibilang kuningan bukan, baja bukan. Karena dia warna, kesannya itu warna-warna sudah pualam. Warna-warna tempo dului, warna purbakala yang kesannya itu lebih lama sekali, yang sudah zaman dulu punya itu kesannya. Purbakala lah ya. Nah, saya sering lihat apa namanya tank wajah zaman dulu. Iya. Kalau kita lihat dia punya apa? Warna gitu ya. Warnanya itu yang itu aja yang sudah zaman dulu, besi-besi zaman dulu itu aja sudah kesannya itu kesan lama. Iya. Ini lebih lagi, kesannya lebih lama sekali. Nah, sementara dia berdiri, dia melihat saya juga lagi tidur, saya melihat dia. Jadi kami dua baku lihat. Tatap-tatapan. Nah, aku lihat. Lalu
matanya, Ya. matanya itu modelnya seperti ini. Oh. Matanya seperti ini, sementara dia baru berdiri itu matanya seperti ini. Tidak lama kemudian dia maju satu langkah. Tek, tek. Begitu dia maju, badannya tegap, kepala tidak goyang kiri kanan, semuanya tegap seperti seorang pasukan yang sangat sangarnya bukan main dan betul-betul sudah sangar berbau kematian. Jadi auranya itu aura kematian betul. Wah, itu ngeri sekali, terlalu sangat ngeri. Dari penampilannya, kemudian dari kehadirannya, aura kematian, wajahnya itu tidak ada wajah pengampunan. Ya. Jadi kalau saya mau bilang, tidak ada 99,91% kehidupan, tidak ada. Yang ada tuh 100% kematian. Itu wajahnya begitu dendam. Nah, dia maju satu langkah, tak, tak. Begitu dia maju satu langkah, mata rohani saya masih lihat dia. Langsung tubuh saya ini sudah lurus. Tubuh saya langsung kaku. Kaku. Tidak bisa bergerak lagi. Jadi tubuh saya ini udah tidak bisa bergerak ini. Kemudian, tapi saya masih lihat dia. Tetap dia juga perhatikan saya. Pas dia maju satu langkah itu karena lebih dekat dengan satu tujuan, dia mau supaya saya mati. Itu sorot matanya, itu dia maju satu langkah itu, sorot matanya berubah. Tadi seperti ini, tiba-tiba lebih gini, lebih ketajam, lebih tajam begini, dan dari sorot matanya itu keluar seperti cahaya, seperti kalau kita apa namanya itu, laser ya, sinar laser itu. Nah dia udah gini terus, set gitu. Waduh, itu tajam sorot matanya itu. Dari matanya itu, karena kita bilang mata itu pelita hati. Dari mata itu saya lihat ternyata ini benar-benar penguasa, raja setan, raja maut itu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada satu titik kecil belas kasihan itu tidak ada. Kasih itu tidak ada. Yang ada 100% mati. Jadi apa kita belum baca dulu ayatnya? Ya boleh Pak. Boleh. Kita lihat dulu ayatnya supaya kita cerita lebih. Dalam Wahyu 9 ya. Ya, Wahyu 12. Wahyu 9 ayat 11. Wahyu 9 ayat 11. Saya bantu baca ya Pak John? Iya. Wahyu 9 ayat 11. Judul perikopnya Sangkakala yang kelima. Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Iya. Malaikat jurang maut. Iya betul, malaikat jurang maut Pak John. Dan Alkitab berkata tadi bahwa itu raja yang memerintah mereka. Kalau kita baca ayat sebelum, itu keluar dari dalam bumi, roh maut dari dalam bumi itu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, baru ayat 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka, ya artinya raja yang memerintah roh maut yang keluar dari bumi itu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya Abaddon ini adalah penguasa atau raja untuk roh maut yang dari dalam bumi. Pak,
Kebetulan nih kan saya juga mau nanya nih Pak. Ini kan di Alkitab jelas nih Pak di ayat Wahyu 9 ayat 11 dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Disebutin juga nih Pak, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Tapi kalau yang Lucifer itu gimana Pak John? Nah, jadi kalau kata Lucifer ini kan ya memang dibilang juga itu adalah raja setan Ya, betul, Pak. atau dan sebagainya. Tapi saya lagi mengacu kepada apa yang ditulis di Wahyu ini. Ya. Karena malam itu Tuhan bicara bahwa kamu didatangi oleh penguasa jurang maut. Oke. Namanya Abaddon. Nah, jadi karena Tuhan mengatakan demikian dan ayatnya ada seperti itu. Jelas lagi namanya Jelas. disebut Pak. Jadi saya kira saya lebih condong kepada ayat ini. Ya. Jadi berarti kalau dia raja daripada roh maut, berarti dia inilah raja setan. Nah, karena kalau dalam peperangan rohani, kita lihat struktur kerajaan setan itu mulai dari roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah, maut. Maut inilah pasukannya raja setan ini. Ya. Jadi pasukan elitnya. Baru si raja setan ini memimpin pasukan-pasukannya ini. Jadi itu lebih tinggi. Kalau dalam itu dia lebih tinggi. Ya. Jadi ini juga yang dijelaskan. Jadi kalau dikatakan raja malaikat jurang maut, ini dalam bahasa Ibrani itu disebut penghancur. Dia ini roh penghancur atau menghancurkan, mematikan, dan menuju kepada tempat orang-orang mati. Jadi tempatnya dia itu memimpin pasukan itu di dalam Sheol atau dalam Hades. Saya kalau coba cari tahu di apa itu, ternyata itu adalah Hades. Personifikasinya dia adalah roh penghancur. Ya. Sehingga ini yang waktu, jadi rupanya ini dia yang hadir di timur-timur. Yang bikin kacau gitu lah ya Pak John. Jadi dia mengadu domba untuk perang terus. Karena roh ini dia haus darah. Tadi tidak ada titik belas kasihan itu. Tidak ada. Nah, apalagi kalau roh ini bosnya, raja setannya yang memimpin langsung di timur-timur waktu itu, perang model apapun habis. Tuh, makanya saya lihat di sana, itu selama saya di sana, wah, gitu. Itu nggak ada itu. Kalau sudah perang pasti ada kematian. Gitu. Gak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, pokoknya ada aja korban. Pokoknya ada aja korban. Mau dari pihak timur waktu itu, dari pihak Indonesia waktu itu. Pokoknya kalau udah perang pasti banyak yang mati. Nah ini, jadi kalau kita lihat dalam alam roh, Alkitab berkata ya bahwa apa yang terjadi dalam alam roh itu yang berdampak kepada alam nyata. Ya. Nah, jadi rupanya karena ada roh seperti ini yang membuat suku kampung dengan kampung berperang, satu wilayah dengan wilayah yang lain berperang, ditambah lagi negara dengan negara bisa baku perang. Nah ini karena ada setannya, begitu. Nah, jadi kalau memang harus ada seperti ini, terus kita selesaikan dengan cara kekuatan tidak akan bisa. Ya. Jadi sudah banyak air mata, sudah banyak penderitaannya. Kalau dilihat Timur-Timur itu dari zaman Portugal, 400 tahun yang lalu, mereka sudah mengalami banyak hal. Ya, betul Pak. Penderitaan, aniaya, banyak hal yang mereka alami. Gitu. Yang tidak bisa kita bayangkan ya. Roh mautnya memang sangat kuat. Waktu kami doa puasa itu, saya coba jalan-jalan ke belakang tempat doa itu. Ya. Itu ada satu seperti tiang gawang. Ya. Ya lebarnya juga seperti tiang gawang. Di atas, paling atas itu ada
besi yang panjang seperti mistar panjang itu tajam sekali dari ujung ke ujung. Iya. Lalu di bawah tiang gawang itu ada besi pelat, besi zaman dulu. Nah, ditaruh di bawah. Jadi kalau orang-orang mau dibantai itu ditidurin di situ, Ya. lehernya di situ. Ada rantai untuk tarik Ya. itu. Kayak katrol gitu Katrol, berarti ya, Pak Jon? ditarik, itu besi turun, tes. Itu berapapun orang yang tidur itu langsung mati semua, putus. Itu. Jadi saya bayangkan betapa Ngeri ngerinya amat, roh pembunuhan Iya, iya, itu. Abaddon ini bekerja begitu ngeri di timur-timur waktu. Berarti dia bisa juga Abaddon ini mempengaruhi maksudnya suasana di kota itu, Pak. Terus bisa jadi dia mempengaruhi juga manusia yang ada di kota itu. Jadi kayaknya mereka terbiasa untuk lihat-lihat hal begitu gitu loh, Pak Jon. Oh, Kan iya. kalau misalnya kalau orang luar kan ngelihat hal itu kan pasti ada rasa Ngeri. timbul belas kasihan juga kan. Mm-mm. Mungkin karena mereka memang ada roh itu yang berkuasa di tempat itu, jadinya mereka seperti ya. Jadi kehadiran roh jahat ini membuat suasana daerah itu waktu itu benar-benar ya dihantui dengan pembunuhan, perkelahian, dan jadi satu hal yang kalau terjadi ya terjadi, udah biasa. Kayak biasa gitu kan, Pak Jon. Jadi biasa gitu. Karena memang ya itu atmosfernya memang Iya, betul, sudah Pak. dikuasai itu. Iya betul. Karena itu jadi atmosfernya benar-benar dikuasai sama roh ini. Gitu. Nah, jadi memang kalau kita, nah ini ada ayatnya nih yang di Amsal 27 ayat 20. Amsal berapa, Pak Jon? Amsal 27 ayat 20. Amsal 27 ayat 20. 20. Ya. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Iya. Jadi dunia orang mati tidak akan puas. Dia ini, setan ini, dia tidak puas tentang kematian. Maunya terus terjadi. Iya, betul. Sehingga perang itu, wah banyak yang mati. Tapi ya terus berjalan seperti itu. Saya percaya ini karena doa-doa daripada bagaimana penderitaan masyarakat yang terus berdoa, sehingga Tuhan bawa untuk kami harus lakukan doa seperti ini. Nah, jadi waktu lakukan profetik yang tadi itu sebenarnya Tuhan bilang bahwa darah pahlawan tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, artinya dengan pahlawan kita ya tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi hanya darah Yesus. Nah, di sini saya juga baru memahami bahwa benar untuk berhadapan dengan roh seperti ini tidak bisa dengan kekuatan kita. Maka itu Tuhan suruh lakukan darah Yesus yang bisa. Jadi sebagai lambang profetik bahwa Yesus lah yang akan berhadapan dengan penguasa setan ini. Begitu. Nah, baik, kita lanjut ke cerita tadi ya. Jadi setelah dia berdiri seperti itu, kemudian dia melangkah maju satu langkah, tubuh saya tidak bisa bergerak lagi. Lalu dia melangkah yang kedua. Itu pun dia melangkah tak, 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 tak gitu. Itu tidak berkedip. Matanya tidak berkedip, kepalanya tidak bergoyang, tubuhnya juga tetap tegar, seram sekali. Nah, waktu dia melangkah yang kedua dengan sorotan mata yang begitu tajam, jiwa saya sudah tidak bergerak lagi, tidak berfungsi.
pikiran saya sudah tadi masih bisa pikir, Ya. sekarang sudah tidak bisa buat apa-apa. Jadi saya cuma gini aja. Sementara jiwa nggak bisa bergerak. Badan juga udah Badan kaku udah, ya Pak udah Jon? kaku, jiwa, pikiran tidak jalan lagi. Udah nggak bisa itu. Tapi Roh Kudus, Alkitab bilang Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, di dalam roh kita. Ya. Roh Kudus yang ada dalam roh saya tetap hidup. Ya. Nah, penglihatan saya ke dia, ke roh itu tetap jelas. Ya. Karena oleh Roh Kudus. Jadi roh saya masih tetap ini biasa. Saya juga tidak takut. Walaupun pikiran saya sudah istilahnya sudah tidak berusaha berbuat apa-apa lagi. Tapi saya tetap biasa saja. Karena roh saya tetap hidup. Lalu tiba-tiba dia mau melangkah lagi yang ketiga kali. Ya. Begitu dia mau melangkah yang ketiga kali, kaki kanan dia sudah diangkat, begitu mau maju, Ya. lalu Roh Kudus dalam roh saya ini keluar ke jiwa saya. Keluar ke jiwa saya, lalu dia klik jiwa saya, langsung hidup. Ya. Jiwa saya kembali biasa. Tiba-tiba langsung connect gitu ya Pak Connect Jon? langsung. Lalu dia bilang begini, Roh Kudus bilang sama saya, usir dia dengan darah Yesus. Ya. Nah, pas suara Roh Kudus itu keluar, klik langsung. Gitu. Usir dia dengan darah Yesus. Pas sebut begitu, roh saya klik. Nah, ingatan saya kembali. Ya. Nah, lalu dengan spontan saya langsung lawan dia. Saya sebut darah Yesus. Pas saya sebut darah Yesus, kaki kanan dia yang tadi dia angkat, kan sudah diangkat ini. Begitu mau maju, tiba-tiba dia undur ke belakang. Kakinya itu Kakinya. Pak Jon? Ya. Kaki kanannya itu langsung Mundur lagi ke tadi belakang. mau arah ke depan, sekarang dia arah ke belakang. Terus dia begitu mundur ke belakang dia tak gitu. Oh, otomatis kaki sebelahnya mundur juga Mundur gitu juga. Pak Jon? Bunyi sepatunya itu persis orang tentara yang hebat, latihan tegap yang wah kerennya bukan main. Jadi dia mundur pun tidak bergerak, tidak berkedip. Dari sorot mata semua tidak berkedip. Tek gitu. Wih, seram kali. Lalu dia berdiri sebentar, kemudian saya sebut lagi. Darah Yesus yang kedua kali. Dia angkat kaki kanannya lagi, mundur yang kedua kali. Dia tek. Berarti dia kembali kepada posisi yang mula. awal. Nah, lalu di hati saya ini sudah mendidih. Biasa kalau Roh Kudus sudah bekerja, itu memang betul-betul mendidih di hati. Jadi seperti lagu Pentakosta zaman dulu itu ya. Mendidih di hati. Ini karena sudah mendidih, saya tengking lagi. Gitu. Darah Yesus. Pak sebut darah Yesus. Langsung dia nyusut. Jadi tadi dia berdiri fisik benaran. Gitu. Dia nyusut seperti angin. Seperti sebuah bola angin yang sebesar ini. Seperti bola gini. Lalu dia terbang. Sing gitu. Hilang gitu Pak Jon? Langsung terbang hilang. Gitu. Begitu dia terbang hilang, saya bangun, saya duduk renungkan lagi. Saya berdoa mengucap syukur, saya bilang Tuhan terima kasih Engkau sudah lindungi saya dari kematian. Habis berdoa begitu, sementara doa, Tuhan suruh baca ayat yang tadi itu. Saya baca, oh iya benar ini. Berarti peristiwa yang tadi ini benar ada di Alkitab di Wahyu 9 ayat 11 ini.
Saya baca, habis itu sementara saya baca selesai, lalu saya ingat tadi. Saya mulai tanya di hati sama Tuhan. Karena masih dalam suasana hadirat Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa tadi dia melangkah, langkah pertama Tuhan suruh tengking. Ya. Langkah kedua juga Tuhan suruh tengking. Langkah pertama, kedua tidak tengking. Pas mau langkah ketiga. Pas mau langkah ketiga baru Tuhan suruh tengking. Iya. Kenapa Tuhan? Lalu saya buka lagi di Alkitab di Mazmur. Raja Daud bilang begini. Tinggal satu langkah lagi aku harus mati. Ya. Begitu saya baca itu ayat. Baru saya ketemu jawabannya. Iya. Berarti kenapa tadi langkah yang ketiga Tuhan suruh saya harus tengking. Baru tengking. Supaya jangan mati. Iya Gitu. benar-benar Pak. Karena tinggal satu langkah lagi. Lalu saya mikir-mikir. Berarti Raja Daud juga pernah mungkin berhadapan dengan penguasa ini. Makanya ada Mazmur Daud dikatakan bahwa jangan bawa aku ke dalam dunia orang mati. Wah. Oh. Waduh. Nah. Lalu saya mulai renungkan, kenapa Tuhan izinkan saya masuk dalam hal seperti ini? Ternyata disitulah saya belajar bagaimana membedakan suara Roh Kudus, Roh Kudus dalam hati kita waktu dia bekerja, pikiran kita waktu bekerja dengan tubuh kita. Itu ada bedanya itu. Nah di situ saya bisa tahu. Sehingga kalau nanti Tuhan bicara itu benar-benar mana yang Tuhan bicara, mana yang suara pikiran kita, itu betul-betul bisa dipisah-pisahkan itu. Nah, malam itu juga saya terus baca ayat tentang roh yang dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Nah, ada satu ayat yang terkesan itu, saya tetap ingat. Jika roh dia, roh Kristus yang pernah membangkitkan orang mati ada dalam kamu, maka dia akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana. Itu ayat yang merupakan rema malam itu buat saya. Saya baca itu ayat benar ini. Jadi tadi kenapa saya hidup? Karena Roh Kudus yang di dalam diri saya itu keluar. Membangkitkan tubuh yang harus fana, harus mati. Nah, lewat pengalaman kematian ini, yang seharusnya mati tapi Roh Kudus menghidupkan. Di situ membuat saya semakin bernyala-nyala, berkobar-kobar, sehingga habis hadapi ini, begitu saya terjun dalam pelayanan selanjutnya, hadapi dukun-dukun yang belajar pakai kuasa gelap, ilmu tinggi gimana pun, udah anggap biasa gitu. Biasa itu nggak ada apa-apanya. Habis rajanya udah tumbuk dengan darah Yesus. Iya betul Pak. Apalagi cuma, itu pengalaman yang sangat terkesan itu. Bagaimana Tuhan bawa dalam perangan itu ya. Nah, jadi habis berhadapan dengan itu selesai, saya mengucap syukur, lalu saya tidur biasa lagi. Berjalan waktu, dalam masa-masa doa puasa itu, habis terjadilah lawatan itu. Lawatan di mana dampak setelah peperangan rohani, dampaknya itu setelah peperangan rohani, luar biasa. Terjadi perubahan di mana waktu itu bahwa di Timur itu tidak boleh, ada aturan pemerintah, tidak boleh 10 orang berkumpul. Kalau harus berkumpul berarti dibubarkan. Nanti terjadi keributan. Karena kalau sudah kumpul berarti ribut. Nah, tapi yang herannya bisa terjadi pertemuan 12 kabupaten itu ya. Nah, 12-13 saya sudah agak lupa itu. 12 kabupaten dari seluruh timur waktu itu bisa berkumpul di depan kantor gubernur. Lalu
berdamai, membuat satu kesepakatan damai. Mm-mm. Itu luar biasa sekali. Itu udah dampak nyatanya tuh ya Pak Dampak Jon? nyatanya itu. Saya hadir waktu itu. Hmm. Saya lihat tentara pegang itu senjata. Biasa-biasa saja mereka duduk di pinggir jalan. Tidak ada gangguan, biasa saja. Masyarakat dengan tentara sudah kasih antara manusia dengan manusia itu benar-benar terjadi. Gitu. Masyarakat dengan tentara itu udah biasa aja gitu membaur. Tidak ada masalah. Dan gubernur dalam pidatonya waktu itu dia bilang begini. Dalam sejarah Portugal sampai hari ini, baru pertama kali terjadi pertemuan sebesar itu. Di mana masyarakat 12 kabupaten itu, pemimpin-pemimpin dan masyarakatnya bisa berkumpul dengan damai. Tidak terjadi keributan. Sampai mereka pulang. Itu satu peristiwa yang hebat sekali. Pak, ini saya mau nanya Pak, kita balik dulu, urut dulu ke belakang waktu kan Pak Jon kan untuk mendoakan Timur Timur ini kan berarti kan bukan hanya satu orang kan Pak, ada teman-teman doa yang lain gitu Pak. Pada saat Pak Jon kan mendapatkan apa ya kalau kita bilang rema dari Tuhan untuk melakukan profetik lah, untuk inilah itu, kira-kira pernah ada ini nggak sih Pak, maksudnya ketidaksetujuan antara Pak Jon dan teman-teman yang lain gitu? Berbeda pendapat atau apa gitu Pak dalam waktu berdoa untuk Timur Timur ini ya? Oh iya, jadi memang waktu itu ada pendoa-pendoa juga ya, teman-teman pendoa, iya betul Pak. Yang memang dari Jakarta juga datang, jadi banyak yang datang doa. Ada waktu itu memang Timur itu. ada yang datang doa. Jadi ada yang menyampaikan bahwa memang Timur memang akan tetap ya, tidak bisa. Oke. Nah, tetapi karena Tuhan sudah bicara seperti itu ya, saya ikuti apa yang Tuhan bilang lah. Begitu. Jadi memang pendapat-pendapat di luar sana ada gitu. Nah, soal setuju atau tidak setuju bagi saya apa yang Tuhan ngomong saya sampaikan saja. Dan apa yang Tuhan suruh saya lakukan aja. Walaupun mungkin ada beda-beda pandangan sedikit, bagi saya pandangan kalau dari manusia bagi saya tidak terlalu saya pikirkan. Gitu, tapi kalau yang dari Tuhan, sudah. Tuhan ngomong apa? Lakukan gitu ya Pak Jon. Itu saja. Nah, itu jawaban Pak Jon juga mungkin ini buat orang percaya, jawaban Pak Jon yang barusan itu juga mungkin ini menjawab untuk pertanyaan dari Pak Moslen Simamora yang dikirimkan melalui YouTube Pus TV Channel. Kebetulan pertanyaannya saya baca dulu ya Pak. Oh ya. Bagaimana menghadapi situasi bila ada saat doa bersama tapi ternyata situasi yang terjadi di kelompok doa itu tidak sejalan dengan doa yang Tuhan taruh di hati Pak Jon gitu. Berarti ya jawabannya seperti yang itu tadi ya Pak Jon. Kalau Tuhan udah bicara ya udah lakukan aja gitu ya Pak. Walaupun misalnya dapat tantangan atau misalnya dapat cemooh gitu Pak dari teman-teman kita yang lain gitu Pak Jon. Jadi memang ya kadang kan kalau orang belum pahami ya dia akan bilang apa ini kan. Iya gitu. betul Pak. Tapi ya sudah, kalau kita tahu itu dari Tuhan melangkah saja. Oke. Kebetulan ini untuk orang percaya yang di rumah untuk sesi kali ini kita juga kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih, kita akan mencoba menyambungkan narasumber kita yang lainnya, yaitu ada Pak Yahya Mandala dan juga ada Pak Jon Inabuy. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ikut menjadi saksi waktu Pak Johnson Laulaka ini berdoa untuk Timur Timur. Nah, mereka juga ini para pendoa-pendoanya berarti gitu ya Pak Jon ya? Ya itu teman-teman waktu doa sama-sama. Iya, oke. Nah untuk episode kali ini kami akan menghadirkan mereka melalui telekonferensi melalui Google Meet. Kita akan undang mereka juga untuk cerita-cerita nih orang percaya apa sih hal-hal yang berkesan tuh seperti apa, atau misalnya di sana tuh mereka merasakan apa sih pengalaman yang mereka dapat yang bikin mereka tuh berkesan dan mereka nggak bisa lupa pada saat di Timur Timur itu ya Pak Jon ya. Nah, sebentar lagi kita akan sambungkan dengan mereka. Sekarang telah bergabung bersama kita yaitu ada dua orang narasumber, Pak Yahya Mandala dan Pak Jon Inabuy. Sekarang kita akan ke Pak Yahya Mandala dulu ya. Pak Yahya, bisa tolong diceritain nggak Pak waktu pelayanan dengan Pak Jon Laulaka di sana itu seperti apa Pak?
Ya, salam saudara-saudara seiman semua. Saya rekan sekerja pelayanan sama-sama dengan Pak John Laulaka di Timur Leste, dulunya Timur Timur. Kami pelayanan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat El Shaddai, Dili. Oke. Beliau diutus ke Dili itu sebagai seorang pendoa syafaat, diminta dari El Shaddai dari Kupang, dan beliau diutus untuk membantu jemaat dalam berdoa. Dan ketika beliau datang, banyak hal yang kita lakukan, yaitu melakukan doa, baik doa keliling, doa profetik, baik di dalam kota Dilinya sendiri, bahkan kita dalam kondisi kekacauan yang ada di Dili, kita berani keluar ke daerah di mana kami bisa konsentrasi berdoa, yaitu doa 40 hari. Untuk kami mengetahui apa maksud Tuhan dengan provinsi ini, karena secara jasmani banyak kekacauan yang terjadi, ada pembunuhan, ada demonstrasi bakar-bakaran di kota, dan itu mengganggu ketertiban, kenyamanan masyarakat. Nah, kami berpikir bahwa solusinya salah satunya hanya dari gereja. Gereja harus melakukan sesuatu, dan kami bersepakat dengan gembala, yaitu Pendeta Hari Pujo, STH, dan dengan beberapa orang muda, kami bersama-sama melakukan doa puasa 40 hari waktu itu, ya. Terus gimana Pak? Berarti Pak Yahya ini ikut serta langsung pada saat doa itu dengan Pak John ya Pak ya? Iya. Nah, di sana kondisinya seperti apa Pak? Kami keluar waktu pergi ambil tindakan doa 40 hari itu, kami ambil beberapa hari ke gunung, khususnya itu di daerah Ermera, daerah Letepoho, itu daerah kebun kopi cukup dingin. Dan kami ada saya, Pak John Inabui, ada seorang wanita, Ibu Maya Ratuhun Lori, dan Pak John Johnson Laulaka sendiri, dan juga Pak Pendeta Hari Pujo. Kami dengan mobil ke daerah itu, dan kami harus nginap dan berdoa di sana. Dan luar biasa, memang kondisinya cukup nyaman di daerah itu, tetapi berhubungan dengan kondisi rohani, kami harus bergumul karena kenyataan yang ada di kota berbeda dengan kenyataan di desa. Di desa waktu itu kondisinya aman, tetapi di kota itu kacau sekali. Dan kami melakukan doa puasa di hari yang ketiga. Teman-teman kami ada posisinya di rumah, ya. Tapi saya dengan Pak John sendiri kita keluar, kita agak menyendiri masuk ke hutan di daerah kebun kopi, dan beliau mengajak saya untuk kita berdoa di sana. Kita melakukan tindakan profetik untuk kota Dili sendiri, dan kita mau tanya Tuhan apa maksudnya Tuhan secara spesifik untuk kota Dili. Itu. Ada hal-hal apa Pak yang paling berkesan waktu pelayanan dengan Pak John Pak? Yang paling berkesan yang Bapak tuh sampai nggak bisa lupakan sampai detik ini? Hal yang berkesan adalah saya ini tidak punya karunia untuk karunia membedakan roh. Tetapi ketika bersama dengan beliau, mungkin transfer spirit, Tuhan kasih kemampuan ke saya untuk satu, dimensi rohani setidaknya saya juga bisa memahami. Karena jujur pengalaman saya dengan beliau ini ada hal-hal yang kalau dilihat secara ilmu itu tidak tertulis di buku. Ya, contoh mengenai hal-hal dunia supranatural, mengenai doa, tindakan profetik. Apa yang beliau lakukan itu jujur belum tertulis di buku. Ya, ada pengalaman yang pernah yang beliau sampaikan di saya bahwa dia menjelaskan kemuliaan Tuhan seperti apa, hadirat Tuhan seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu kan tidak tertulis di buku, belum pernah ada yang tulis itu. Dan beliau sampaikan itu ke saya, dan itu menjadi kesan bahwa oh beginilah, oh seorang pendoa syafaat itu pengalamannya luar biasa seperti ini. Oke,
Terus untuk dampaknya sekarang Pak, maksudnya ada nggak buah-buah yang nyata yang terjadi di tempat Bapak itu dari hasil-hasil doa yang Pak Johnson lakukan dan Pak Yahya dan Pak Joni Nabui lakukan tahun-tahun kemarin itu? Dampak nyatanya Pak? Dampaknya di Timor Leste atau di daerah kami masing-masing? Di Timor Leste Pak. Oh ya, selesai kita doa, ya, tindakan profetik yang dilakukan waktu itu adalah salah satunya yang Pak John lakukan bersama saya sebagai saksi matanya adalah beliau membawa sakramen kudus yaitu roti dan anggur, dan selesai beliau berdoa, beliau melakukan tindakan profetik yaitu beliau berdiri di atas tanah lalu memegang roti, anggur dan roti. Beliau mengambil anggur itu meminumnya setengah, setelah itu dia menuangkan ke tanah. Lalu yang kedua, beliau mengambil roti dan memakannya setengah, lalu menguburkannya ke dalam tanah. Setelah itu beliau melakukan tindakan profetik dengan memperkatakan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan keadaan kota Dili waktu itu. Jadi ada 3 hal yang beliau lakukan, yaitu 1, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Waktu itu beliau memperkatakan bahwa harus ada pemulihan. Yang kedua, pemulihan manusia dengan sesamanya, ya. Nah, lalu dengan alam. Jadi waktu itu saya belum mengerti, saya tidak memahami tindakan profetik itu karena memang dimensi roh saya untuk pendoa syafaat itu kurang saya. Jadi hal yang membuktikan itu terjadi ketika kami turun dari gunung selesai berdoa. Beliau sempat bergumul di pastori mengenai bagaimana beliau bercerita ke saya bahwa ada pengalaman antara dia bergumul dengan maut, ya, yaitu roh maut, ya, Apollyon, ya, dan dia bergumul hampir mati dia, dan dia sempat cerita ke saya, dan pengalaman itu saya masih ingat. Dia bercerita luar biasa pengalaman beliau, dan selang beberapa bulan itu ada peristiwa di mana apa yang kami doakan terjadi, yaitu tiba-tiba saja di kantor gubernur itu terjadi pengumpulan para pemimpin dari 12 kabupaten itu, ya. Mereka bisa berkumpul dan berunding, bersepakat bersama-sama melihat kondisi provinsi ini. Lalu setelah itu ada kejadian di mana Maya Rumantir, artis waktu itu, ya, dia datang ke Dili. Dia waktu itu artis. Dia datang dan dia membagikan, dia mengkampanyekan tentang kasih antara Allah dan manusia. Dan buktinya adalah dia membagikan kostum-kostum yang bertuliskan kasihilah Allahmu, ya, dan kasihilah sesamamu. Nah, itu yang membuat saya ternyata doa kita dijawab, ya. Apa yang kita doakan di gunung itu terjadi. Berarti itu semacam peneguhan gitu ya Pak, yang berarti yang doa-doa yang dilakukan bapak-bapak ini di sana itu ternyata memang benar-benar terjadi dan Tuhan jawab gitu ya Pak Yahya ya? Iya, ya, amin, amin, betul Bu. Iya, oke. Sekarang kita ke Pak Joni Nabui dulu ya Pak Yahya. Oke, Shalom Pak Joni Nabui. Iya, shalom Ibu. Shalom Pak Jon. Pak Jon, saya mau nanya ini, perasaan Bapak waktu doa sama-sama di Dili itu bisa diceritain nggak Pak, seperti apa Pak? Memang waktu di Dili itu saya masih terlalu muda. Saya masih muda sekali, baru tamat SMA, dan saya mulai di situ dari gereja saya itu diutus ke gereja. Saya sama Pak Jon itu satu gereja yang diutus ke gerejanya Pak Yahya yang di Dili, gereja Bethel itu. Nah, sampai di sana kita mulai berdoa buat tempat itu. Tim kita yang memimpin kita doa itu Pak Jon. Waktu Kak Jon bilang berdoa, kita tidak ada komentar dan kita jalan. Dan selama saya berjalan bersama dengan Kak Jon tuh, banyak hal yang saya lihat, banyak hal yang Tuhan buat dalam perjalanan, dalam situasi kondisi itu pasti ada tangan Tuhan. Saya tidak terlalu fokus ke nanti besok karena apa yang Kak Jon omong itu terlalu jauh ke depan.
Waktu-waktu saya masih muda, saya belum bisa sampai ke titik itu. Saya hanya melihat apa yang akan terjadi kira-kira hari ini, besok, waktu itu. Karena waktu itu saya masih muda. Yang saya lihat waktu itu, dalam perjalanan, ada mujizat yang Tuhan tolong kita di perjalanan. Di tengah Iowa, kita mau ke kampung itu, di air merah, gunung itu, hutan lebat. Tidak ada orang, tidak ada mobil, kita tidak bisa naik tanjakan nih. Tiba-tiba ada orang di tengah jalan itu, dia suruh kita turun semua, dia bawa mobil itu sampai di puncak gunung, dan kita langsung minta terima kasih dan jalan. Dan Kak John bilang sama kita, kamu tahu siapa orang itu? Kami bilang tidak tahu. Kamu tahu apakah itu? Kamu tahu kalau itu apa malaikat? Kami bilang kami tidak tahu. Yang kami tahu bahwa di hutan ini tidak ada orang yang bisa bawa mobil, karena hutan di situ tanaman pelindung kopi saja itu sebesar bisa 10 orang peluk. Karena tanaman pelindung kopi itu dari zaman Portugis. Dan itu hutannya sangat lebat. Tapi di situ saya lihat bahwa itu tangan Tuhan. Dan berapa hal yang saya lihat bahwa ada teman kita, ada tentara. Kita nginjili dia sampai dia bertobat. Dia buat manuver-manuver saat itu yang saya lihat. Dia berdoa pagi dengan prajurit teman-teman tentaranya. Tuhan bisa kasih tahu musuhnya di mana, titik koordinat berapa, jumlahnya berapa orang. Dia langsung tangkap, kepung tangkap, dan hari ini dia jadi pendeta. Nah, jadi tapi sementara jadi aktif, tapi itu kesaksian dia, dan itu kita melayani dia, dan hari-hari orang-orang itu hanya ya di waktu itu masih panas ya, dan mereka masih bertempur terus. Tapi kita begiring mereka untuk berharap bersandar pada Tuhan, dan itu Kak John yang pimpin semua. Nih caranya begini nih kalau lo mau. Dan banyak hal. Kak John selalu bawa saya ke gunung, puncak-puncak gunung, berdoa sambil angkat tangan. Bahkan orang-orang di bawah itu melambai tangan, kira-kira kayak dia pikir kita lagi manggil dia nih. Nah, tapi Kak John tuh tidak mau tahu, dia berdoa terus. Dalam perjalanan hidup saya melihat tuh Tuhan betul manifestasi Roh Kudus tuh. Saya melihat waktu saya jalan, waktu itu saya ketemu ada orang gila. Saya tidak tahu orang itu bisa terlempar sampai masuk dalam got. Saya ini kaget, saking banyak doanya kita. Waktu kita tuh habis-habisan sama doa. Karena Kak John tuh, wow, kalau dia dengar apa dari Tuhan tuh dia langsung hajar, blang. Lo mau terima enggak? Itu Tuhan yang ngomong, hajar deh dia. Jadi itu yang saya tahu dari Kak John. Tapi yang saya lihat hari ini, apa yang Kak John lakukan, hampir 99% itu sudah digenapi. Hampir semua yang dengan saya ya, baik tentang saya, semua itu sudah tergenapi. Dan waktu itu saya masih muda. Nah, jadi kita pernah ke Santa Cruz, kita diserang, mobilnya sampai hancur. Tapi kita semua tidak ada yang terluka. Dan itu cerita-cerita seram di mana pertolongan Tuhan itu. Ya, tentang Timor Leste, kita waktu di Timor Leste seperti tadi Pak Yahya bilang, banyak masalah di sana. Banyak masalah. Itu kita lihat bakar-bakaran, bunuh-bunuhan. Dan kita dipaksa untuk doa. Satu jalan keluar waktu itu doa. Suasana terlalu panas. Dan waktu itu saya lihat bahwa pendeta kita juga menggiring kita, hanya satu jalan keluar itu doa. Hanya doa. Dan memang kalau Kak John dapat itu, memang itu tujuan kita untuk ada di situ, untuk berdoa untuk Timor Leste. Waktu itu saya tahu bahwa waktu kita di sana sama-sama itu kita disuruh Tuhan untuk berdoa buat Timor Leste. Jadi itu yang saya dapat dan masih berkesan buat saya, Ibu. Gitu. Pak John Inabu, seandainya nih misalnya Tuhan kasih kesempatan untuk berkumpul lagi gitu kan, untuk berdoa bersama lagi, ya mungkin memang bukan untuk Dili dan Timor Leste, mungkin untuk yang lainnya, beban-beban doa yang lainnya gitu, Pak John, apakah masih mau Pak? Karena kan dari cerita yang Pak John tadi kan ceritain kan, kayaknya manifestasi Roh Kudusnya juga waduh luar biasa banget gitu Pak. Ya sebenarnya kalau ketemu Kak John itu sudah kayak gennya dia. Nah, jadi dia sudah dari dulu Tuhan ambil dia tuh dengan cara seperti itu. Jadi waktu kita ketemu dengan dia, kita ngalir saja. Kita ngalir saja, buka hati, tujuan kita, fokus kita apa yang kita mau doakan. Dengan sendiri itu terjadi, natural. Jadi kalau Kak John hari ini bilang doa, pasti kita tidak ada kata tidak, pasti ya. Karena kita tahu ini tujuannya apa. Dan dia tidak akan berdoa kalau tidak ada perintah dan tidak ada tujuan yang jelas. Kalau dia tidak ada, misalnya jalan, ayo kita jalan, dia berdoa, terus
Ayo kita jalan, dia berdoa begitu aja sudah. Tapi kalau ada perintah Tuhan tuh caranya beda lagi. Beda lagi. Nah itu Kak John. Kepekaannya itu memang ya sudah. Itu memang dia langsung, waktu dia bikin satu perintah itu langsung dari Tuhan. Bukan dia mengira-ngira atau dia mencatat dulu. Tapi dia langsung perintahnya itu jatuh, langsung kita kerja. Jangan tunggu lama, hari itu pun harus jalan. Kalau yang saya tahu tentang Kak John. Jadi kalau Kak John ajak doa, jalan sudah. Jangan 2 kali, 3 kali, jalan sudah. Jadi kalau ibu bilang hari ini Kak John suruh saya berdoa, jangan tanya, pasti Bu. Pasti, itu pasti. Karena perjalanan hidup kami dari Kak John itu bukan langsung besar, kita dari bawah Bu. Dari mana Tuhan bawa kita tuh kita tahu, menderitanya kayak apa. Kita berdoa tuh hanya andalan kita doa. Sampai ada beberapa orang tuh bilang kita punya iman tuh iman nekat. Tapi hari ini ada hasilnya. Dulu orang bilang kita punya iman tuh iman nekat. Karena tidak ada logika. Tapi itu yang Tuhan ajar ke kita. Orang-orang dari sana bilang, kalian tuh iman itu iman nekat. Kenapa? Karena tanpa rasio. Tapi itu yang Tuhan ajar ke kita. Itu yang Tuhan ajar ke kita. Dan hari ini saya masih pegang itu. Kalau untuk bicara iman, bicara sesuatu, saya masih pegang itu kuat-kuat dari kakak-kakak saya ini. Mereka ajar tentang bagaimana berharap dan bersandar pada Tuhan dari doa-doa itu. Jadi itu yang saya masih kuat dalam hati saya itu. Berarti ada hasil buah-buah ya Pak ya? Ya Pak John ya, waktu ikut dari masa muda sampai sekarang. Ya memang buah kalau kita doa itu pasti ada hasilnya Bu. Apa yang kita doakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memang tidak semulus yang kita kira. Mungkin banyak air mata, tapi pasti kita sampai tujuannya. Walaupun penuh luka, tapi percaya pasti kita sampai tujuannya. Pak John tahu hidup saya. Pak John tahu saya seperti apa. Ibu bisa tahu. Tapi saya tahu itu. Oke, Pak John Inabu, ini di sebelah saya ada Pak John nih, langsung Pak John Sonaulaka. Kira-kira Pak John ada yang mau disampaikan nggak Pak kepada Pak John Inabu ini? Iya, baik. Pak John. Yuk. Ya Kakak. Tetap semangat. Ya Kak. Iya, maju terus, luar biasa. Iya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita ke Pak Yahya sebentar ya. Pak John Inabu boleh dimatikan mikrofonnya? Iya Bu. Halo Pak Yahya. Ya, halo. Kesaksiannya nih pada luar biasa banget nih Pak. Kita di sini yang mendengar aja, waduh kayaknya rugi banget nggak ikut waktu itu kejadian di berdoa di sana gitu. Iya. Boleh ada pesan-pesan untuk Pak Yahya? Iya Pak Yahya, luar biasa. Kalau kita ingat doa dulu memang Tuhan bekerja dengan sangat nyata. Dan saya percaya setiap orang yang berdoa pasti ada berkatnya. Luar biasa. Amin. Iya, luar biasa. Oke, untuk sekian dulu kayaknya ya Pak Yahya dan Pak John Inabu. Kami mengucapkan terima kasih sekali Pak untuk kesediaannya bergabung bersama kami melalui Google Meet ini untuk menjadi narasumber. Iya, terima kasih juga Bu. Dampak yang saya sendiri alami hari ini adalah saya juga sudah ngalir dalam doa sendiri. Saya di sini bergerak di doa syafaat karena transfer spirit dari Pak John. Saya hari ini berhubungan dengan peperangan rohani, saya harus di barisan depan, ya, khususnya di Rote, Bu. Wah, luar biasa Pak. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak, Pak Yahya, mumpung ada Pak Johnnya di sini? Ya, beliau pernah datang di Rote dan bertemu dengan penguasa di Rote, yaitu Lakamola. Dan hari ini saya terus sosialisasikan itu bahwa Lakamola bukan Tuhan dan kita terus lakukan peperangan. Dan puji Tuhan hari ini kekuatan Lakamola sudah pudar, tinggal satu kubu yaitu di daerah Dengka. Itu penyembahannya masih berlangsung, tapi hari ini sudah dihentikan. Perlahan-lahan suku-suku yang melakukan penyembahan itu sudah mulai mengenal kebenaran, dan puji Tuhan gereja Betel sudah buka di daerah itu, ya. Dan Rote sudah mulai, puji Tuhan, Tuhan bukakan penyembahan berhala terhadap Lakamola sudah mulai memudar hari-hari ini di Rote.
Haleluya. Oke, Luar kalau biasa. begitu. Makasih ya Pak Yaya, Pak John. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati John. Yahya, Pak Yahya, Pak Ya, John salam, Inabui, Tuhan memberkati. Tadi kan kita udah mendengarkan nih Pak, Ya. kesaksian dari Pak Yahya Mandala dan juga Pak John Inabui tentang kesan dan pesan mereka waktu ikut doa untuk Timur Timur ini. Nah, saya juga mau tanya nih Pak John, kalau dari pribadinya Pak John nih, ada nggak sih Pak yang Bapak lihat kira-kira dampak nyatanya tuh buah-buah doa setelah doa profetik dan doa puasa itu apa Pak John untuk Timur Timur? Ya, jadi memang setelah itu memang terjadi pertemuan Ya. yang sudah dibahas tadi ya. Kemudian yang kedua bahwa saya juga heran sekali kok bisa sama Maya Romantir itu ada visi juga untuk datang ke Timur Timur. Dia membawa baju-baju kaos yang ditulis sudah disablon, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ya. Lalu ditulis ayat firman Tuhan. Sesuai dengan kesaksian tadi ya Pak John. Ya. Gitu. Lalu tulisan itu pun ditulis di spanduk-spanduk, lalu dipasang di seluruh wilayah kota Dili itu. Ya. Perapatan-perapatan ditulis kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dikasih ayat firman Tuhan. Nah jadi waktu saya lihat seperti itu satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Saya juga kaget. Ya. Ini kok bisa tiba-tiba berubah ini atmosfer daripada Timur-Timur waktu itu. Kota Dili berubah total. Ya. Di mana orang mulai bicara tentang kasih. Dan sesuai lagi Pak John, maksudnya apa yang Maya Romantir lakukan sesuai dengan yang doa profetik itu. Benar. Jadi dari doa profetik bahwa akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia, terjadi juga seperti yang Maya Romantir lakukan. Nah di situ saya belajar bahwa ini profetiknya benar ini. Ya. Jadi bukan kita asal-asalan profetik ya. Nah, setelah dampak itu terjadi semua, kemudian juga ada lagi dampak yang berikut, itu saya menonton film. Ya. Sekarang dibuat ada film tentang Tanah Air Beta, itu kalau begitu saya nonton, tapi setelah saya sudah Jakarta saya nonton, wah di situ saya betul-betul terharu sekali. Karena dengan film itu menggambarkan lebih banyak tentang kasih. Ya. Antara yang sudah ke Indonesia dan yang masih di sana, di Timur-Timur. Dan setelah Timur-Timur menjadi satu negara, tapi hubungan kasih persaudaraan itu masih ada. Ya. Itu luar biasa. Nah ini salah satu bukunya ini. Ya. Ini judul filmnya ya Pak John, bisa dikasih lihat? Iya. Nah ini teman-teman orang percaya kalau misalnya ada waktu boleh ditonton judulnya Tanah Air Beta ya Pak John? Iya, Tanah Air Beta. Ini dibintangin oleh artis-artis Jakarta ini. Iya betul. Wah ini kebetulan film by Ari Sihasale. Wah kita nggak dibayar nih Pak John, tapi kita promosiin nih ya. Ini bukti nyata bahwa memang doa-doa yang udah Pak Johnson lakukan sama teman-teman tadi yang kita udah hubungi tuh ternyata benar-benar Timur-Timur akhirnya merdeka dan Timur-Timur tuh akhirnya ada kasih yang dari mereka perang terus-terusan, konflik berkepanjangan yang nggak pernah ada solusinya, sekarang tiba-tiba udah ada kasih secara tiba-tiba. Itu luar biasa sekali ya. Ada lagi nggak Pak John kira-kira? Dan saya juga dengar bahwa Timur-Timur mulai menggali hasil alam ya, tambang minyak. Beberapa tahun yang lalu saya ke sana untuk ada seminar doa ya. Saya bilang sama mereka, coba bawa saya keliling, saya pengen lihat sekarang bagaimana seperti apa gitu ya Pak John. Seperti apa itu. Ya puji Tuhan lah, ada juga kemajuan. Mereka sudah bangun itu jalan itu diperlebar sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Sudah mulai dikerjakan. Dan saya juga lihat luar biasa. Listrik itu, tiang listriknya itu dari ujung bukit, gunung sana, ujung sini. Wah,
Udah maju sekali berarti ya Pak John. Udah perubahannya udah drastis banget. Ada perubahannya, ada luar biasa. Oke. Dan yang paling nyata ya kita lihat bagaimana kasih itu, Ya betul Pak. di mana tidak ada perang lagi Iya. dan masyarakat mulai bisa membangun lah. Namanya negara baru ya. Iya betul Pak. Jadi kita doakan saja. Nah kira-kira ada pesan gak nih Pak John untuk teman-teman kita yang tinggal di Timur Timur? Oh iya, baik. Nah, saya punya, kalau bicara pesan-pesan, bolehlah. Jadi pesan saya buat seluruh masyarakat yang orang-orang percaya yang ada di Timur Leste supaya tetap berdoa. Ya. Karena Alkitab berkata, kalau kita berdoa Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi dengan doa kita bisa menerima kehendak Tuhan, dari surga terjadi di bumi. Perubahan akan terjadi, masyarakat akan diberkati, pemerintah diberkati, kalau ada doa-doa yang terus dinaikkan. Dan yang kedua, gereja harus sungguh-sungguh melakukan peperangan rohani. Ya. Karena dengan peperangan rohani kita bisa mengalahkan setan dan kita merebut janji-janji Tuhan itu. Oke. Baik. Segitu aja nih Pak John Iya, pesannya saya cukup? kira itu saja. Iya. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk para narasumber yaitu Pak Yahya Mandala dan juga Pak John Inabuy serta Pak Johnson Willem Laulaka yang udah hadir di acara kita kali ini untuk membahas kupas tuntas ini tentang Timur Timur ya Pak John ya. Iya. Nah kami mau mengingatkan kembali untuk beban-beban doa dan pertanyaannya bisa dikirimkan melalui Facebook, melalui channel YouTube kami atau melalui Instagram kami. Dan jangan lupa kami mau mengingatkan tetap subscribe channel YouTube Pus TV dan jangan lupa untuk di-share ya supaya kami bisa berkembang lebih baik untuk menghadirkan acara-acara yang memberkati. Akhir kata, saya Stefani, tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom. Shalom.